Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya.
nama teman-teman? Tentang apa gitu, Eka kemana yang berhubungan dengan pecahan? Misal Eka pergi ke warung atau Eka pergi ke pasar, disuruh ngapain sama orang tuanya gitu. Ayo Eka. Ya, boleh assalamualaikum, terus perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Junarti. Saya ingin bertanya. Bertanya, bercerita. Oke. Oh, kalau misalnya bercerita sambil bertanya boleh. Ayo. Saya disuruh sama ibu saya membeli kelapa parut setengah kilo. Jadi, Eka tahu nggak pecahannya gimana itu kalau misalnya setengah kilo? Enggak kan? Nah, berarti siapa yang bisa menjawab kalau setengah kilo itu berapa pecahannya? 1/5. 1/5. Ada lagi Eka? Udah, oke. Sebelum belajar ibu absen dulu ya. Sebelum kita belajar, ibu absen dulu ya. Azam, Delta, Desi, Eka, Elva, Juni masuk. Baem, Baem kenapa? Mareta, Mareta ya. Marisa, Aditya, Sony, Andek, Tristan, Nabila, Nazwa, Fiona, Rapi, Rehan, Renza, Tisan. Oke, berarti cuma Baem ya yang masuk hari ini ya. Nah, jadi pecahan itu sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dari pecahan kita tahu simbol dan penyebut dalam kita membeli sesuatu, misalnya membeli bahan gitu kan, membeli bahan makanan. Nah, kalau misalnya dengan pecahan kita tahu 1/4. Yang kita tahu kan seperempat kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam bentuk angka kita nggak tahu kan seperempat itu gimana. Jadi 1/4 gitu. Nah, hari ini Ibu ada sedikit tugas untuk kalian dari kertas. Kalian sudah mengerti belum yang kemarin Ibu jelaskan masalah melipat kertas? Nah, tapi hari ini ada yang beda lagi. Kertasnya itu, kalau kemarin itu kan satu kertas kita lipat menjadi dua. Nih. Lalu kita arsir satu. Lipatannya ada berapa? 2. Yang diarsir ada? 1. Kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk bilangan itu gimana tulisannya? 1/2. 1/2. Oke. Lalu kalau misalnya kertasnya kita lipat 4 kali, ngerti nggak? 4. Tolong dilihat kan itu kertasnya, lipatan kertasnya itu. Dilipat 4. Sudah? Lalu kita arsir 2 kotak. Itu berapa bilangannya? 2/4. 2/4. Kalau misalnya ini
sekali lagi. Ayo coba dihitung kotaknya ada berapa? Udah 8 belum? 8. 8. Ada 8 kertas. Ada 8 lipatan. 10. Ada 8 lipatan. Contoh, ini gue jelaskan. Nah, jadi di sini gue jelaskan satu kertas. Anggaplah satu kertas ini ya. Satu kertas kita lipat menjadi 4. Yang pertama tadi kan? Yang 4. 4. Lalu kita arsir 1. Jadi tulis menulisnya itu di mana? Nah, terus yang kedua itu satu kertas tadi kita lipat menjadi 8. Coba kalian praktekkan. Kalian praktekkan. Lipat kertas menjadi 8 bagian. Tolong diarsir yang satu. Dari kotak 4 tadi tolong diarsir 1. Nah, seperti yang ibu contohkan. Diarsir pakai pena coba. Dah? Diarsir, emang diarsir. Oke. No. Jadi ini kan 1/4. Kalau misalnya kita kertas ini tadi, yang arsiran tetap ya. Kalau dalam satu kertas ini tadi kita lipat menjadi 4, coba kalian buka arsirannya itu menjadi berapa ya? Berapa kotak yang diarsir? Coba. Siapa yang jawab lah? Gimana coba Rafi? Gini. Satu kertas kita lipat menjadi 4 ini. Lalu kalian arsir. Arsirnya jangan sampai keluar ya. Tolong arsir per kotak, per lipatan. Kayak yang punya ibu nih. Nih kan? Kalau misalnya dia di lipatan 4 bagian, dia masih menjadi 1 arsir. Tapi kalau misalnya kita lipat menjadi 8 bagian, coba kita hitung. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kotak yang terarsir ada berapa? 2. Siapa yang menjawab 2 tadi? Rapi. Kenapa bisa gitu, Bu? Ayo, siapa yang menjawab? Yang bisa menjawab.
disebut dengan pecahan sederhana. Kalau kita buktikan 1 kali 8 8, 2 kali 4 tetap 8. Nih. 1 kali 8. Karena kan lepatannya kan ada 8 kan? Kertasnya ada 1. Akhirnya ada 1. Lalu kalau misalnya kita 2 kali 4 masih tetap 8. Ada yang belum paham? Boleh ditanya coba. Bu, gimana sih cara mencari pembilang atau penyebut? Siapa sih yang belum paham? Boleh ditanya. Coba dijawab. Yang angka yang di atas apa namanya? Apa? Yang di bawah? Yang di bawah penyebut, yang di atas pembilang. Kata ibu kan 1/4. Angka 4 ini adalah angka tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya satu ini pembilang ini berarti yang di bawah ini kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah angka yang kita tuju, yang kita inginkan. Kita mau beli apa misalnya kan, itu yang kita inginkan, itu yang kita tuju. Kalau misalnya angkanya yang kita nggak tahu, dia mau gimana kita mau beli? Jadi jangan sampai salah ya antara pembilang dan penyebut. Paham? Ibu rasa ini sangat mudah untuk masalah pecahan sederhana. Kalau ibu rasa sudah mengerti semua, ibu akan membagikan lembar kerja. Oke. Lembar kerja ada 10 soal. 10 soal, jawabannya tulis di belakang. Ya. Nah, di belakang boleh. Dari bawah boleh. Ini yang pertama itu soalnya berapa bagian kertas yang dilipat. Ada gambar, udah ibu gambar. Terus nomor 2 berapa bagian kertas yang diarsir, sudah ibu beri gambar. Lalu yang ketiga apabila ditulis dalam pecahan, gimana itu bentuknya? Dari gambar nomor 1 ini. Dari gambar nomor 1 ini, nomor 3 itu apabila ditulis dalam bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan gimana tadi? Dibuat misalnya 1 per berapa gitu ya. Terus nomor 4 gambarkan pecahan yang menunjukkan 1/2. Paham? Lalu yang nomor 5, manakah yang disebut pembilang dan penyebut dalam pecahan 1/2? Nanti kalian diberi nama, 1 itu berapa, 2 itu apa namanya, gitu ya.
dan tanggal dari kelas. Kelas 5 ya. Kelas 5 Ibu harap sudah. Nih, buat tulis nama ya. Ini udah semua ya tugasnya ya. Ayo dari kita belajar tentang materi pecahan hari ini, siapa yang senang tentang belajar pecahan? Senangnya gimana coba? Ayo, siapa yang bisa? Dijelaskan atau diceritakan senangnya gimana? Ayo, siapa yang mau menceritakan? Ayo. Ayo. Ayo, Eka coba. Coba diceritakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Junarti. Karena Bu, dalam kehidupan sehari-hari saya bisa tahu pecahan bilangan. Ketika kami disuruh belanja atau ketika membagi makanan dengan teman di sekolah. Contohnya, kemarin saya membeli es Iko, lalu Fiona minta 1 potong. Nah, dari belanja pecahan hari ini saya tahu kalau 1 es yang saya potong menjadi 2. Cara membaca 1/2. Oke, tepuk tangan untuk Eka. Jadi ceritanya tadi dari kesenangan Eka yang Eka alamin dalam kehidupan sehari-harinya. Eka dapat tahu bahwa satu Kiko atau es Kiko, apabila Eka membagi dengan temannya setengah, jadi Eka bisa tahu cara membacanya. Esnya tadi menjadi 1/2. Jadi itu yang didapat dari kehidupan sehari-hari yang dialami Eka. Ya. Jadi kita belajar pecahan itu gunanya untuk mengetahui tujuan atau angka yang kita inginkan. Ketika kita belanja, ketika kita membagi makanan dengan teman. Jadi kita tahu. Ada lagi yang mau cerita?
tentang keseharian? Najwa? Desi? Ada? Ya, berarti kalau misalnya nggak ada lagi yang diceritakan, sudah mengerti ya? Siapa yang belum mengerti? Ayo, siapa yang belum mengerti? Udah mengerti semua? Siapa yang nggak suka belajar tentang pecahan? Oke. Hari ini cukup sampai di sini ya materinya. Untuk menutup sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu dulu ya, ice breaking dulu ya. Kita menyanyikan lagu yang aku berjalan tadi. Berjalan ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang, Allah ciptakan karena sayang. Allah karena sayang. Ayo, untuk ketua kelas dipimpin doanya sebelum kita pulang ya. Ayo cepat, rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut ditutup, barisan yang paling rapi boleh pulang duluan. Ayo dari Juni. Situ. Ayo. Salaman dari situ. Nanti kena kasih.